Shalom, selamat malam semuanya. Kita berjumpa lagi di kelas Kesudah malam hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran dari malam hari ini, kita mau bersukacita terlebih dahulu. Kita mau naikkan satu pujian. Kita mau mengucapkan rasa syukur buat Tuhan Allah yang sudah begitu baik buat kita semua. Yuk, yang bisa kameranya di open. Kita mau nyanyi bersama-sama. Kita mau naikkan pujian ini dengan penuh rasa syukur. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Sekali lagi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Sekali lagi kita mau katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Amin. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Oke, kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Kita berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita, karena janjinya yang tidak pernah diingkari dan firman-Nya pasti akan digenapi. Amin semuanya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam pelajaran, kita buka dengan tanda kemenangan kita terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan di malam hari ini kita boleh kumpulkan kami Tuhan di dalam kelas Kesudah saat ini Bapak, bersama dengan hamba Bapak Prato Tuhan.
syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas kebaikan dan cinta-Mu yang selalu ada buat setiap kami, Bapa. Di saat kami membuka mata, Engkau selalu hadir di dalam hidup kami, Tuhan. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum ku lihat hidupku yang terpenuhi, ku tersanjung semua yang baik dalam hidupku. Itulah Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Saat ini kami ingin menjadi penyembah-Mu, Tuhan. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya-Mu, Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh ya, terima kasih Tuhan, Bapa di hati kami Tuhan, jangan sebelah kami, Tuhan selalu mengingatkan saat hidup kami, bersyukur Tuhan, ini terima kasih Tuhan, terima kasih, ya segala cinta-Mu, terima kasih Tuhan.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti dari permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam semuanya. Si Sandra, mohon maaf Bapak Ibu, tadi ada gangguan audio di tempatnya, mohon maaf. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan memulai pengajaran dengan Pak Broto. Bagaimana kita mau mengakhiri sesuatu itu dengan silakan Pak Broto. Ya, suaranya jelas ya? Jelas Pak. Jelas ya, terima kasih. Agak keras ya. sedikit, agak dekat sedikit Pak. Oke. Ya, terima kasih Daniel. Si Sandra, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Ya, hari ini saya akan menyampaikan tentang tema mengakhiri dengan baik. Bahasa Inggrisnya finishing well. Finishing well. Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik di dalam kehidupan, ya, ini banyak yang semula mulai baik, tapi akhirnya berantakan, saudara. Contoh, mulai keluarga itu baik, ya, di tengah perjalanan terjadi perselingkuhan, akhirnya terjadi perceraian. Ini gambaran, ya. Yang tadinya semula dia anaknya orang kaya, ya, semua fasilitasnya baik dan lain-lain. Tapi setelah menikah, bekerja sendiri, maka bangkrut, saudara, ya. Dan setelah itu stres, depresi, kena stroke dan lain-lain. Ini yang Pak Broto lihat. Awal mulanya semua baik, berjalan dengan baik di dalam pelayanan, ya, baik. Sekarang sudah tidak mau ke gereja, sudah anti, tidak mau berdoa. Inilah makna dari tema saya, mengakhiri dengan baik. Caranya bagaimana, ya? Tetapi saya memberikan contoh lebih dahulu di dalam Alkitab, saudara. Di dalam Alkitab itu juga ada contohnya Simson. Ya, Simson itu dulu seorang nasir Allah. Nasir Allah itu kayak nabi, saudara, dipilih oleh Allah, disertai oleh Allah, ya, diberikan kekuatan yang luar biasa oleh Allah. Sehingga kalau kita baca tentang Simson, ya, singa berapa 1000 singa bisa dikalahkan, saudara, dengan Simson. Jadi awal mulanya luar biasa, tetapi di dalam perjalanan hidup dia ditipu oleh Delilah, dia jatuh cinta Delilah yang mempunyai hati yang jahat, ya. Kemudian dia tertipu, dia membuka semua kekuatannya, dia itu terletak di rambutnya. Akhirnya rambutnya waktu tidur tuh rambutnya dipotong, saudara, dan dia sudah tidak kuat lagi. Matanya juga dibutakan. Ya,
Sangat ngeri, saudara, yang tadinya luar biasa mulanya, tapi akhirnya dia buta dan tidak punya kekuatan lagi. Salomo, kita dikasih contoh Salomo. Salomo anaknya Raja Daud. Yang sungguh-sungguh yang pertama itu luar biasa tuh. Dia berdoa, kebijaksanaannya itu luar biasa. Sampai Ratu Seba itu datang mau belajar dari Salomo itu. Ya, dia masih umur 25 tahun sudah bijaksana karena dia minta sama Tuhan. Tuhan tanya mau apa? Dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta kekuasaan, tapi dia minta kebijakan, kebijaksanaan. Dia dapat kebijaksanaan, saudara. Tapi di dalam perjalanan hidup, dia mulai banyak menikah dengan perempuan-perempuan yang penyembah-penyembah berhala, saudara. Ya, akhirnya dia bukan agak lagi, sudah datang, sudah menjadi orang penyembah berhala. Saudara, yang mulanya Salomo itu luar biasa bijaksananya, akhirnya dia menjadi penyembah berhala yang Tuhan tidak senang. Ya, saudara, kita lihat lagi Yudas. Yudas itu dipilih oleh Tuhan Yesus sebagai muridnya. Ya, 12 murid itu Yudas itu termasuk, saudara. Ya, yang tadinya baik, jalan kehidupannya itu baik, ya, tapi di dalam perjalanan walaupun dekat dengan Tuhan Yesus, dia sungguh-sungguh tergoda masalah keuangan dan akhirnya dia menjual gurunya sendiri. Dan akhirnya dia bunuh diri. Ini cerita di Alkitab, saudara. Awal mulanya baik, tapi akhirnya semua tidak baik. Coba saya berikan contoh di dalam kehidupan yang nyata. Ya, di dalam kehidupan nyata, saudara. Tadi mulanya perkawinannya itu bahagia, tapi diakhiri dengan perceraian, saudara. Karena adanya dalam perjalanan perselingkuhan, adanya KDRT, adanya tidak bertanggung jawab, adanya masalah ekonomi, masalah konflik, masalah macam-macam, saudara. Dan ini Anda tahu hidupan nyata, ya. Anda juga dengar, juga lihat. Contoh lain, sebetulnya contohnya banyak. Saya hanya memberikan contoh ini nanti baru bagaimana cara kita menyelesaikan. Ya, yang tadinya pekerjaannya baik, ya, dia punya kedudukannya baik, ya, semua pencapaiannya baik, dipercaya oleh bank sana, dipercaya oleh bank sini, menjadi kedudukan yang cukup baik. Apa yang saya katakan ini ada contohnya, saudara, tapi saya tidak sebut namanya. Ya, dia diberi tanggung jawab besar, luar biasa pencapaiannya. Tetapi karena dia berubah imannya, karena dia terpengaruh, sehingga dia murtad. Nah, pengajaran-pengajaran dari agama itu membrainwash dia sampai dia menjadi orang yang tidak baik, saudara. Tidak bertanggung jawab terhadap anak istrinya, tidak mau bekerja, dia hanya minta uang saja. Ini, saudara, sangat ngeri. Ya, yang tadi mulanya semua keluarga berharap pada dia punya kedudukan dan lain-lain, tapi sekarang dia menjadi beban bagi keluarganya. Apalagi dia tadinya tamak, ada orang lain, saudara, sudah kaya,
sudah luar biasa, tapi dia tamak, dia melakukan perbuatan yang ilegal, akhirnya sekarang di penjara. Bukankah ini ironis, saudara? Yang mulanya baik, tapi akhirnya hancur. Bukankah ini ironis, saudara? Saya kasih contoh pelayanan. Yang tadinya pelayanannya itu luar biasa, saudara. Ya, ke sana, ke sini, dan lain-lain. Sampai begitu banyak jemaatnya. Itu yang namanya Charles Templeton, saudara. Ada di Kanada. Ya, yang tadinya mulai dari muda dia pelayanan luar biasa. Sehingga betul-betul banyak jiwa yang diselamatkan. Tapi umur 80 dia murtad, dia tidak percaya lagi dengan Tuhan Yesus. Ya, dia tidak percaya lagi pada Tuhan Yesus. Tentu saya tidak membahas masalahnya ini, saudara. Cuma saya ingin memberikan gambaran saja kepada Anda semua. Semula baik, tapi akhirnya tidak baik. Mengapa demikian? Itu yang penting. Ya, tentu di dalam perjalanan mereka itu jatuh dalam dosa, saudara. Upah dosa itu maut. Kok bisa jatuh dalam dosa? Karena iblis itu selalu menggaung-gaung. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8-9, dia selalu menggaung-gaung agar supaya ya kalau ada peluang dia akan terkam. Dia akan tipu sehingga betul-betul akan jatuh, saudara. Jadi kita harus bagaimana? Ya, bagaimana kalau hari ini Anda mendengarkan, tolong siapkan catatan dan lain-lain untuk Anda mengerti. Sehingga tahun 2024 ini hal-hal yang demikian ini bisa kita hindari. Bisa kita cegah. Ya, jangan putus asa, jangan dikira tidak punya jalan. Tidak ada jalan. Ada. Di dalam Tuhan Yesus selalu ada jalan. Sebab Tuhan Yesus mengatakan, Aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi dia jalan yang benar dan hidup. Saudara, kita akan belajari, saudara. Tentunya Tuhan Yesus memberikan contoh. Kalau Tuhan Yesus tidak memberikan contoh, cuma mengatakan aku adalah jalan, kebenaran dan hidup, kita bisa ragu, saudara. Tetapi coba bisa enggak ditayangkan? Ya. Ya, terus maju lagi. Tayangkan firman Tuhannya, Yohanes 4 ayat 34. Tolong dibaca. Ya. Sebentar, Pak. Apa, Pak? Yohanes 4 ayat 34 ada di situ, Yusi. Ada di... Sebentar nih kayaknya. Nah, ini. Yohanes Ya. 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Jadi, Bapak Ibu, Tuhan Yesus adalah teladan yang sejati. Dari awal sampai akhir, dia konsisten, dia kudus, tidak pernah dia berdosa. Tuhan Yesus bukan cuma Tuhan, tapi dia 100% manusia.
Jadi dia betul-betul juga mengalami seperti kita. Pencobaan-pencobaan yang kita alami ini sama, dia juga mengalami, saudara. Makananku telah ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, yang mengutus dia jalankan dia mulai ngajar, ya, dia mulai melakukan penyembuhan, dia mulai mengusir setan, semua dia lakukan. Dia berdoa, dia disiksa, dia dipukuli, disalib, dia disalib, tetapi semua itu dia tidak berdosa. Ya, dia lakukan semua itu tidak menggerutu dengan Bapaknya di surga. Dia tidak marah, tapi dia taat dan jalankan sampai dia mati di atas kayu salib. Inilah yang dikatakan dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita sering tidak menyelesaikan pekerjaan itu dengan tuntas. Awalnya memang baik, tetapi di dalam perjalanan kita jatuh, sering jatuh, sehingga tidak bisa menyelesaikan sampai akhir dengan baik. Ya, Tuhan Yesus berbeda, saudara. Dia memberikan teladan. Coba lanjut firman Tuhannya, Yohanes 19 ayat 30. Ya, tolong dibaca Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus itu, ya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menunduk kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak, Ibu yang saya cintai dalam Yesus. Yesus berkata, sudah selesai. Artinya, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang diberikan Bapa kepada dia untuk menyelamatkan umat manusia sudah dijalankan dengan baik. Inilah yang dinamakan finishing well. Ya, dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawanya, bukan diambil nyawanya, karena dia Tuhan. Dia punya inisiatif, punya keputusan sendiri, menyerahkan nyawanya. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengambil nyawanya. Dia mati bukan karena disiksa, bukan karena disalib. Kalau dia tidak mau menyerahkan nyawanya, ya tidak bisa mati, karena dia Tuhan. Tetapi dia menyerahkan nyawanya. Jadi ini teladan yang baik, saudara. Hari ini kita hidup di dunia ini, tentu punya masalah, tentu punya kewajiban. Tentu kita harus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Sehingga betul-betul pekerjaan yang diharapkan oleh Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan, kita lakukan dengan taat dan setia. Ya, dan dari awal sampai akhir kita butuh pertolongan Tuhan. Lagi sekali, kita ini butuh pertolongan Tuhan. Tidak bisa sendirian dalam perjalanan. Tidak kuat, tidak ada orang yang sempurna. Semua bisa jatuh. Oleh karena itu kita betul-betul butuh pertolongan Tuhan. Kalau butuh pertolongan Tuhan, ya kita mesti mendekat pada Tuhan. Kita mesti membangun hubungan mesra dengan Tuhan. Kita butuh Roh Kudusnya, kita butuh nasihatnya, kita butuh hikmatnya, kita butuh kekuatannya, anugerahnya, kita butuh
Jadi saudaraku, jangan menjauh dari Tuhan. Jangan malas berdoa. Jangan malas untuk melaksanakan perintahnya. Ini saudara, kuncinya sehingga Anda dari awal yang diciptakan oleh Tuhan dengan sungguh amat baik, kita juga nanti kalau dipanggil oleh Tuhan, itu di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan di hadapannya. Oleh karena itu di dalam perjalanan hidup ini Anda perhatikan. Sekarang itu Tuhan Yesus teladannya. Sekarang anak-anak buahnya, murid-muridnya, juga ada yang memberikan contoh yang baik, yaitu Paulus. Paulus ini dulu Saulus namanya. Dia betul-betul kejam dan pembunuh orang-orang Kristen. Tetapi langsung pada waktu dia mau berjalan ke Damsyik, mau minta surat sah untuk membunuh orang-orang Kristen, ya, di dalam perjalanan dia jatuh di atas kudanya karena ada sinar yang kena pada matanya. Disitulah saudara, Saulus menjadi Paulus, dia bertobat. Nah, di dalam perjalanan Paulus itu luar biasa. Kebetulan ada di Siprus, Pak Broto ke sana, saudara. Saya mau belajari napak tilasnya Santo Paulus. Tentu tidak ada waktu saya cerita. Tapi saya di sana saya betul-betul mempelajari napak tilasnya dia. Ya. Nah, di sini Paulus memberikan surat kepada anak buahnya, anak didiknya yang namanya Timotius. Ya. Dia memberikan surat ini pada waktu dia di penjara. Dia di penjara itu dia sudah merasakan, saudara, bahwa dia sudah tidak bisa lolos lagi. Ini penjara yang kedua kali. Sedang rajanya yang memenjarakan itu kejam sekali, Nero. Itu kejam sekali. Ya, oleh karena itu dia tahu bahwa dia tidak akan bisa lolos. Ya. Maka itu dia tulis surat kepada anak buahnya Timotius. Tolong dibaca 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Ya. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi saudara, mari kita bertanding di dalam kehidupan ini. Tentu masalah tidak mungkin tidak ada. Masalah senantiasa ada, saudara. Masalah selalu di hadapan Anda. Seperti Paulus, ya, dimasukkan penjara, disiksa. Ya, saya melihat tempat penyiksaannya itu pada waktu itu. Ya, luar biasa, saudara. Tetapi dia bisa mencapai garis akhir. Dan tetap imannya tidak berubah. Tetap dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dan tetap dia taat dengan perintahnya. Tetap dia lakukan menjadi saksi Kristus. Walaupun dia
harus disiksa. Tapi tadi dikatakan akan mendapatkan mahkota kehidupan. Saudara, ini contoh-contoh di mana Saulus ini awal mulanya tidak baik, sekarang menjadi orang yang baik. Dia mengakhiri dengan baik. Artinya mengakhiri dengan baik itu mengakhiri dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dia mau menyenangkan hati Tuhan sampai akhir hidupnya. Mari saudara, ini contoh-contoh bukan teori. Ya, ini bukan teori, contoh yang jelas. Oke, sekarang baik, saya tidak berlama-lama di sini. Saya cuma menjelaskan ternyata ada. Ya, silakan baca selanjutnya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi saudara, tadi dari awal sampai akhir hidup kita, perjalanan ini ada masalah. Dan disitulah iblis ikut campur, saudara, yang menjatuhkan Anda dan saya. Iblis tentunya tidak senang kalau kita ini berjalan sesuai kehendak Tuhan. Iblis selalu ingin kita menjauhi Tuhan. Iblis selalu ingin kita melanggar perintah Tuhan. Iblis selalu ingin kita diajarkan untuk melawan Tuhan, tidak percaya Tuhan. Jangan kita tertipu. Ya, karena dia senantiasa mengaum-ngaum seperti singa, mencari kesempatan untuk kita dijatuhkan. Kalau kita jatuh, saudara, akhirnya kita tidak baik, akhirnya sungguh-sungguh mengenaskan. Bagaimana kita tetap dengan iman, kita lawan iblis itu, ya, dan kita bisa memenangkan. Pasti bisa memenangkan karena Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan Yesus sudah mengalahkan di atas kayu salib. Iblis tidak bisa apa-apa. Iblis hanya punya satu kekuatan, yaitu tipu daya. Jadi kalau Anda tidak mau tertipu, ya, Anda punya iman, Anda fokus pada Tuhan Yesus, fokus pada perintah-perintahnya, maka Anda akan selamat. Ya, Anda akan selamat sampai masa tuanya, sampai akhir hidup Anda. Coba baca Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara, ini adalah janji Tuhan Yesus. Kita di dalam perjalanan sering tidak setia, saudara. Tidak setia dengan perintahnya. Tidak taat dengan perintahnya. Tidak takut dengan Tuhan. Tetapi Tuhan itu berjanji, kalau kita setia sampai mati, aku akan mengarunia kepadamu mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan, saudara. Itulah yang dijanjikan, yang disediakan untuk Anda dan saya. Oleh karena itu, mari kita jangan tertipu. Jangan tertipu, punya konsisten, punya komitmen, mau fokus terus pada Tuhan. Sebab kalau Anda salah langkah, saudara, di dalam perjalanan tengah jalan sudah melakukan dosa, maka sungguh berat. Sungguh berat. Yang berat itu bukan Anda saja, anak istri Anda, orang tua Anda,
sesama. Oleh karena itu, mari kita berhati-hati semua. Ya, berhati-hati. Kalau kita setia sampai mati, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jelas, saudara. Ini janji Tuhan itu bisa dipercaya, jelas. Nah, sekarang pilihan ada di tangan Anda. Apakah Anda mau? Waduh, saya tidak kuat, saya tidak tahan. Saya sungguh-sungguh menderita. Ya, ini cuma sementara, saudara. Penderitaan Anda itu sementara. Ya, Tuhan selalu mau menyertai. Asal Anda mau dengarkan, pasti terjadi, Anda dipulihkan di dunia ini. Tapi sering Anda tidak mau dengarkan. Ya, apalagi Anda lakukan, saudara, jangan pernah tidak percaya, karena Tuhan itu kasihnya begitu besar, begitu dalam, begitu tinggi, begitu panjang, begitu luar biasa volumenya. Dia akan mengampuni segala dosamu. Jika engkau mau mengaku dosa, jika engkau mau berjalan di jalannya, dia benci dengan dosa-dosamu. Tetapi dia sayang dengan pribadimu. Saya ulangi lagi, saudara. Kalau hari ini dalam perjalanan hidupmu, Anda sudah jatuh dalam dosa berulang kali. Tuhan benci dengan perbuatan dosamu. Tetapi ingat, Tuhan sayang dengan pribadimu. Dia ingin kau diselamatkan. Oleh karena itu, dengarkan baik-baik, sehingga masa akhirmu adalah baik, bukan buruk. Ya, baik, kita maju ke selanjutnya. Kita akan pelajari penyebab dan penghalangnya. Saudara, penyebab Anda gagal, ya, di dalam perjalanan hidup ini, inilah, ada 4 ini, setan bisa bekerja. Setan masuk di dalam 4 pokok ini. Tentunya saya tidak bisa membicarakan begitu banyak, ya saudara. Cuma saya berikan satu patokan. Ingatlah, setan bekerja di 4 faktor ini. 1, perzinahan. Ya, itu ada di dalam Roma 8 ayat 7 sampai 8. Ya, perzinahan. Saudara, sadarlah, siapa yang suka supaya Anda binasa? Iblis jawabannya. Siapa yang sedih kalau Anda binasa? Itu adalah Tuhan Yesus. Lalu bagaimana caranya supaya kita ini tidak jatuh di dalam perzinahan? Karena perzinahan ini dosa, saudara. Di dalam 10 perintah Allah, itu ada 1 perintah, jangan berzina. Jadi kalau kita berzina, berarti kita melanggar 10 perintah Allah. Banyak mula-mula keluarga itu baik, keluarga itu bahagia, saling mencintai, saling menghormati. Banyak keluarga yang tadinya saling setia, saling tanggung jawab, tetapi sekarang tidak, saudara. Sekarang berantakan. Rumah tangganya tambah tua, tambah berantakan. Dia mengatakan seperti neraka ini Pak Broto, rumah tangga saya. Dulunya baik, dulunya ini. Nah, inilah Anda harus tahu. Ya, kita perlu hati-hati, saudara. Supaya kita tidak ada perzinahan. Kita perlu takut sama Tuhan. Kita perlu tahu apa yang dikehendaki Tuhan. Tapi kita juga harus mengerti, ya, harus ada batas. Ini nomor 1, supaya perzinahan itu tidak terjadi. Harus ada batas. Misalnya,
teman-teman sekolah SMU atau mahasiswa yang tadinya akrab, jalan-jalan kemana-mana, keluar kota, ke gunung sama-sama, ya. Lalu sekarang ini sudah menikah semua. Iya, teman-teman itu baik, tetapi sadarlah ada batasnya karena Anda sudah menikah dan mereka juga sudah menikah. Jangan seperti dulu, tidak ada batas. Kita senda gurau, bercanda, ya, dengan tidak ada batas. Ya, telepon tidak ada batas. Semua WA bicaranya ngawur semua. Hanya untuk memuji, untuk gombal saja. Jangan, saudara. Harus ada batas. Sadarlah, saudara, hal itu yang kemungkinan banyak terjadi yang saya perhatikan. Ya, perhatian khusus, saudara. Banyak karena teman perempuan, laki, ini sekolah. Kalau ditanya, kamu kok gini? Tidak ada apa-apa, wong itu teman sekolah. Banyak orang yang hatinya tuh bengkok, tidak ada kejujuran. Telepon terus, ya, terus telepon, WA terus. Bengkok hatinya, hati-hati. Ibu-ibu hati-hati, suami-suami juga hati-hati. Inilah yang saya pelajari, sering terjadi perzinahan, sering terjadi perselingkuhan. Ya, teman-teman pelayanan, sama-sama pelayanan, terus punya perhatian khusus, telepon, sudah makan, belum, sudah tidur, belum, hati-hati loh ya, Bu, sampai sakit. Kelihatannya, saudara, perhatian, tapi istrinya tidak diperhatikan, anaknya tidak diperhatikan. Itu ada tujuan yang bengkok, saudara. Cobalah orang itu jelek rupanya, tidak mungkin Anda mau WA-WA terus. Jadi jangan percaya, itu tipu daya setan. Bagaimana caranya? Ya, mesti tegas. Ya, sudah mesti tegas. Kalau Anda sudah menikah, Anda punya batas. Anda tidak boleh bercanda yang ngawur. Ya, Anda betul-betul telepon ya seadanya. Tidak usah muji-muji terlalu luar biasa. Orang dipuji itu bisa jatuh hati, saudara. Padahal tujuannya tidak baik. Ya, jadi saudara, yang inilah penyebabnya, saudara. Yang tadinya harmonis, sekarang menjadi cerai. Ya, mari saudara, kita jangan lakukan itu. Itu tipu daya iblis. Ya, Anda harus benci dengan perzinahan, bukan menjauhi saja, benci. Itu dosa, itu menyakitkan hati Tuhan. Ya, yang kedua, iblis bisa bekerja di dalam pertengkaran. Saudara, kalau Anda pertengkaran, konflik, maka terkadang tidak bisa kendalikan kata-kata, tidak bisa kendalikan kemarahan. Marah, ya, menghina, mengutuk. Ini biasanya kalau orang pertengkaran. Kita membuka celah, saudara. Membuka celah, iblis bekerja. Maka hati kita terluka, saudara. Kita melukai orang, hati kita juga bisa terluka. Sakit, tidak mau berkompromi, tidak mau mengampuni, malah mau membalas dendam. Inilah yang Tuhan tidak mau. Tapi iblis yang mau. Tuhan inginkan bersatu, saudara. Tuhan mengatakan,
Jika engkau bersatu rukun, maka berkat-Ku akan kuarahkan kepadamu untuk selama-lamanya. Itu ada di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Jadi saudara, berkat bukan cuma jasmani, tapi berkat rohani. Anda bisa dapat berkat, Anda tenang, damai. Anda bisa berkat pekerjaan Anda lancar. Oleh karena itu, saudara, mari saudara, jangan sampai yang semula berbahagia sekarang terpuruk. Jangan sampai mula-mula sukses sekarang hancur, bangkrut. Ini semua perhatikan di dalam keluarga Anda masing-masing. Kalau Anda hari ini terjadi demikian, mari kita nanti berubah. Saya akan menyampaikan di sesi selanjutnya. Perhatikan baik-baik. Ini hanya saya bicara tentang penyebab dan penghalang. Sekarang tentang kesombongan. Iblis bekerja di dalam kesombongan ini. Ya, iblis bekerja, saudara. Tuhan tidak senang dengan orang sombong. Di dalam Amsal 16 ayat 5, Tuhan benci dengan kesombongan. Di dalam Amsal 16 ayat 18, orang sombong itu akan jatuh. Jadi, saudara, kita harus menjaga hati kita. Walaupun Anda pandai, walaupun Anda kaya, walaupun Anda titelnya banyak, walaupun Anda punya kedudukan tinggi, pencapaiannya besar, usahanya luar biasa, saya sebagai hamba Tuhan mau ingatkan saudara, jangan sombong. Itu betul-betul Tuhan tidak senang. Itu semua dari anugerah Tuhan. Tuhan ajarkan kita rendah hati. Tuhan ajarkan kita lemah lembut. Kalau tidak Anda perhatikan itu, itulah iblis akan mempengaruhi. Karena kesombongan ini bukan karakter Tuhan Yesus, tapi kesombongan ini adalah karakternya iblis. Oleh karena itu, berhati-hatilah dan berjaga-jagalah, saudaraku. Kalau tidak, Anda mengakhiri dengan tidak baik. Ya. Selanjutnya, nomor 4, penyebabnya iblis bekerja. Okultisme. Anda boleh melihat YouTube kita, ya, YouTube Kasuda tentang okultisme. Di situ Pak Broto jelaskan secara detail, ya, apa bedanya kuasa Tuhan dan kuasa iblis, bagaimana caranya dan lain-lain, ya. Pak Broto tidak mengulangi, saudara. Cuma saya mengatakan, ya, tolong dibaca Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Tolong dibaca Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri itu si iblis, saudara. Iblis itu mencuri kebahagiaanmu. Dan akhirnya membinasakan keluargamu, usahamu. Pencuri itu mencuri masa depan anak-anakmu. Mencuri, membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, aku datang untuk memberikan hidup. Hidup yang berkelimpahan. Tentu ini pilihan, saudara. Tentu di dalam perjalanan hidup Anda dari awal sampai akhir, ini penting sekali Anda memilih. Tentu kalau pilihan Anda salah, ada konsekuensi, ada akibat. Nah untuk itulah supaya pilihannya tidak salah, ya Anda mesti mengerti
apa yang diberitakan di dalam firman Tuhan. Bukan maunya sendiri, saudara. Seperti Salomo maunya sendiri. Sehingga dia menikah begitu banyak, akhirnya penyembahan berhala. Saya kasih contoh, saudara. Maunya sendiri itu begini, saudara. Ya, ini perhatikan, saudara. Kalau saya beli mobil Toyota, ya, itu ada buku manualnya. Saya diberi buku manualnya. Artinya di sana dijelaskan detail agar supaya mobil itu bisa berjalan dengan baik dan bisa tidak rusak. Betul kan? Intinya mobil itu dikasih tahu isinya mesti bensin, Pertamax atau pokoknya bensin, saudara. Radiatornya diisi air, ya. Akinya harus ada, mesinnya ada olinya. Itu kalau Anda starter, itu jalan, saudara. Karena nurut dengan manualnya. Paham ya, saudara? Tetapi kalau Anda bilang begini, saya ini senang minum air jeruk, seger saya. Air jeruk itu enak. Ya. Lalu Anda paksakan mobil Anda itu diisi air jeruk, ya tidak bisa jalan, saudara. Maka itu jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Jangan sok kita bijaksana. Tetapi akuilah dia. Di dalam setiap lakumu, dia akan meluruskan jalanmu. Itu dalam Amsal 3 ayat 5-7. Jadi saudara, firman Tuhan Alkitab ini adalah buku manual. Saya dengar barusan ini ada teman mengatakan, orang itu loh, doanya tuh kenceng, tiap pagi doa. Ya, tetapi kok menderita, ekonominya susah. Ya, kasihan anak-anaknya. Nah, kenapa saudara? Karena buku manual Injilnya itu dia salah. Jadi kalau kamu mau diberkati ekonominya, di dalam Injil itu banyak bicara tentang ekonomi. Bagaimana ekonomi Allah? Ya belajar roh itu. Bukan doa saja. Banyak yang dilarang. Banyak yang diharuskan. Tapi kita tidak ngerti. Ya tidak bisa. Maunya sendiri. Pokoknya doa. Tidak bisa, saudara. Kamu mau bahagia rumah tanggamu. Baca di Injil tentang rumah tangga bahagia itu apa? Peran suami, peran istri, peran orang tua, peran anak. Belajari. Disitulah buku manualnya. Kamu pasti bahagia. Kamu mau pelayananmu baik, diterima oleh Tuhan. Ada buku manualnya di Injil itu. Bagaimana kamu harus melakukan di dalam pelayanan ini. Jadi saudara, Anda sadarlah. Ya, untuk supaya akhir hidup Anda semua itu berkenan di hati Tuhan. Ada buku manualnya, firman Tuhan. Mari kita baca, mari kita renungkan firman Tuhan. Mari kita hidupi firman Tuhan. Mari kita laksanakan firman Tuhan. Pasti saudaraku, engkau akan berada akhir, Anda akan berbicara seperti Paulus.
aku telah memenangkan pertandingan dengan iman. Pasti, tetapi kalau tidak Anda lakukan, Anda maunya sendiri, pasti Anda juga gagal. Ya, baik. Saya akan lanjut ke selanjutnya. Nah, untuk itu, saudara, kita setelah mengerti penyebabnya, setelah mengerti halangannya, ya tentu kita berusaha dan berjuang, saudara. Kalau tidak berjuang, tidak berusaha, tidak bisa. Tidak bisa, karena ini bukan membalik tangan. Perjalanan hidup ini panjang, ya. Ada kesempatan, Anda diberi kesempatan. Mari kita berusaha. Bukan cuma berusaha, saudara, berjuang. Nomor 1, Anda bertobat kembali ke jalan Tuhan. Jadi kalau Anda sudah dalam perjalanan yang salah hari ini, Anda berjudi, ya, sampai yang tadinya diberi perusahaan sama orang tuanya sampai hancur, sampai anak istrinya minta-minta utang sana, utang sini. Bertobat, saudara. Jangan judi lagi. Jangan narkoba lagi. Ya, jangan selingkuh lagi. Jangan bohongi orang, bohongi kita, utang-utang tidak bayar. Jangan terus Anda tidak mau tahu. Bertobat, saudara. Tanpa pertobatan tidak bisa. Karena pertobatan ini pintu masuk. Pintu masuk. Karena pertobatan ini adalah pintu masuk ke jalan Tuhan. Pertobatan ini adalah pintu masuk ke jalan surga. Jadi kalau kita tidak mau bertobat, ya tetap tidak bisa, saudara. Maunya sendiri, tidak mau yang jalannya Tuhan tadi. Seperti tadi Pak Broto kasih contoh. Ya, mobil yang harus isinya bensin diisi air jeruk. Karena dia merasa air jeruk itu enak. Tidak bisa. Mari kita bertobat, saudara. Yang tadinya tidak bertanggung jawab, ayo bertanggung jawab. Sebab kalau tidak, saudara, kalau tidak, Anda sedang mengancam penderitaan seluruh keluarga Anda. Baik itu suami, istri, anak, masa depannya. Mari bertobat, saudara. Yang biasa mabuk-mabukan bertobat. Yang biasa judi habis-habisan tobat, saudara. Tuhan rencananya indah. Jangan khawatir. Kalau saya berjalan di jalan Tuhan, kelihatannya logikanya tidak bisa. Itu kan logika Anda. Tapi pandangan Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, saudara. Dia punya rencana yang indah, masa depan yang cerah. Mari, saudara, percaya saya. Berhenti melakukan itu dan kembali ke jalan Tuhan. Di situ Tuhan sudah siapkan masa depan anak-anak Anda, masa depan keluarga Anda, kebahagiaan keluarga Anda. Jangan keraskan hati. Jangan sombong pakai pikiranmu sendiri. Mari pakai pikiran Tuhan. Baca kebenaran Tuhan. Anda akan berhasil. Tentu ini tidak seperti membalik tangan, saudara. Maka itu temanya harus berusaha dan berjuang. Ya, saya rasa Anda sadar masalah ini. Yang kedua, berusaha dan berjuang dengan iman untuk berbuah. Bukan dengan kekuatan sendiri, saudara.
Dengan iman itu berarti kita melibatkan Tuhan supaya kita berbuah. Melibatkan Tuhan itu artinya, saudara, ya, kita bukan berjuang pokoknya berani mati aja. Pokoknya aku berani kerja keras, berani mati. Bukan, saudara. Tapi berani hidup yang benar. Itu berjuang dengan iman. Banyak orang bilang, pokoknya aku kerja mati-matian cari duit untuk istri anakku. Aku ndak neka-neko, pokoknya kerja baik untuk itu. Ndak cukup dengan kekuatan Anda sendiri. Ndak boleh. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mari, saudara, andalkan Tuhan. Berjuanglah, andalkan Tuhan. Ini namanya berjuang dengan iman. Percaya bahwa Tuhan itu beserta kita. Tuhan itu akan ikut campur, memperhatikan kita. Tuhan itu mencintai kita. Apa yang dijanjikan Tuhan tidak pernah tidak dipenuhi. Jadi begitu, saudara, itu namanya berjuang dengan iman. Ya. Nah, saudara, tentunya di dalam perjuangan ini Anda membutuhkan daya tahan. Jangan sedikit-sedikit lalu mau bunuh diri. Jangan sedikit-sedikit marah sama Tuhan. Punya daya tahan, daya juang. Ya, minta butuh bantuan Roh Kudus, ya minta bantuan Roh Kudus. Ya. Jadi betul-betul berjuang dengan iman itu butuh pertolongan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri. Minta berdoa dengan Roh Kudus. Menyembah Dia. Ya. Anda akan berhasil, saudara. Punya daya tahan. Jangan hanya seperti kerupuk. Ya, kerupuk itu tidak ada daya tahannya. Sedikit itu retak sudah pecah. Kita mesti kokoh, saudara. Punya strong faith. Kalau Anda untuk menghadapi ini, berusaha dan berjuang ini, Anda tidak bisa terbang untuk mencapai tujuan. Perhatikan, saudara. Kalau Anda tidak bisa terbang untuk mencapai tujuan, ya berlarilah untuk mencapai tujuan. Tetapi kalau Anda tidak bisa berlari untuk mencapai tujuan, ya berjalanlah. Kalau Anda tidak bisa berjalan di cara mencapai tujuan, merangkaklah. Artinya yang saya kasih contoh itu adalah pantang menyerah. Never give up. Ini mentalmu harus dibangun. Perjuangan ini akan berhasil, saudara. Apapun yang terjadi, masalah ekonomi, keluarga, masalah apa saja, kalau Anda mau ingat perjuanganmu dengan iman, kalau Anda tidak bisa terbang secepat itu, berlarilah. Tidak bisa berlari, berjalanlah. Kalau tidak bisa berjalan, merangkaklah. Sehingga betul-betul Anda fokus pada tujuan Anda di dalam hidup yang terakhir ini, yaitu berkenan di hati Tuhan, seperti Tuhan Yesus menyelesaikan pekerjaannya. Makananku adalah melakukan kehendak Bapakku di surga dan menyelesaikan. Anda akan selesaikan dengan baik. Berusaha yang ketiga dan berjuang. Menjaga berusaha hidup dalam kekudusan. Saudara, kekudusan ini standar. Standarnya surga itu kudus dan tidak bercela. Oleh karena itu, saudara, Anda perlu menjaga. Karena si iblis, kekudusan bagi si iblis itu tidak penting, saudara. Anda kalau mendengarkan tipu daya iblis, Anda akan gagal, saudara. Karena tidak penting kekudusan itu.
Tetapi hal ini mutlak untuk surga, mutlak untuk Tuhan, mutlak, saudara. Jangan tertipu. Saya melayani orang, saudara. Bayangkan umur 80, masih sering melihat blue film. Kalau tidak melihat blue film, tidak enak. Hancur, rumah tangga hancur. Anak-anak sedih. Karena tidak mengerti tentang kekudusan. Dia tidak tahu bahwa satu titik noda dosa tidak bisa mendekati surga. Apalagi berbuat dosa. Jangan, saudara, Anda sadarlah. Sadarlah kekudusan ini. Mungkin Anda bertanya, mana ada yang kudus, Pak Broto? Di dunia ini loh, mana ada yang kudus, saudara? Kekudusan itu, kalau Anda mau dipimpin oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus itu akan memimpin ke jalan yang benar. Yang kedua, Tuhan memberikan jalan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Tolong dibaca. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mau ngaku dosa, saudara, Ia setia dan adil, Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita. Diawali dengan kata jika. Berarti Anda tidak dipaksa, saudara. Anda tidak pernah dipaksa karena Tuhan itu menghormati Anda sebagai ciptaannya yang punya kehendak bebas. Tapi jika Anda tidak mau ngaku dosa, ya tidak diampuni, saudara. Tapi kalau jika engkau mau ngaku dosa, itu diampuni, dibersihkan dosamu. Ini firman Tuhan. Jadi jangan ditipu sama iblis. Oh gitu aja enggak apa-apa, enggak dosa. Pokoknya sama dengan pokoknya podo-podo mau. Aduh, cuma memakan uangnya perusahaan sedikit aja itu enggak ada artinya dengan pengorbananmu di dalam perusahaan. Enggak apa-apa. Ingat saudara, kalau bukan hak Anda, bukan kepunyaan Anda, jangan diambil, itu tidak benar dan dosa. Kalau utang sedikit, ambil teman, utang ambil family, dan lain-lain, sudahlah. Dulu pernah aku nolong. Kalau hutang itu mesti dibayar. Ingat saudara, kalau kita lagi sekali berjalan di luar Injil, kita akan ditipu sama iblis dan kita akan tersesat. Nah, kalau sudah tersesat, hancur masa depan. Tidak mungkin Anda bisa, ya. Kita lihat yang terakhir, berjaga-jagalah sambil berdoa. Coba Lukas 21 ayat 36 dibaca. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara, untuk kita bisa mengakhiri hidup kita dengan baik, untuk mengakhiri hidup kita berkenan di hati Tuhan, untuk menyelesaikan pekerjaan kita di dunia ini, supaya berkenan di hati Tuhan. Tuhan ingin kita berjaga-jaga dan berdoa.
Kenapa harus berjaga-jaga? Karena si iblis tadi selalu menggaum-gaum, mencari mangsa, melihat peluang, melihat kesempatan. Anda setiap saat Anda akan dihancurkan, ditipu sama iblis. Maka itu Tuhan ingatkan, ayo jaga-jaga loh ya. Berdoa. Mengapa saudara kita perlu berjaga dan berdoa? Itu tandanya kita senantiasa selalu berada di dalam kerajaan Allah. Makin sekali saudara, kita berjaga-jaga sampai berdoa, itu berarti kita selalu berjaga-jaga, itu berarti berada di dalam kerajaan Allah. Berarti selalu berada di God present, hadirat Allah. Selalu ada di dalam secret place, sesuatu yang betul-betul secret place, di mana Tuhan ngasih kekuatan, Tuhan ngasih perlindungan, Tuhan ngasih hikmat. Saya kasih contoh, saudara. Seorang bayi yang ada di kandungan ibu, dia merasa tenang, damai, saudara. Dia merasa tenang, damai. Di dalam secret place itu ada kekuatan. Diberi kekuatan, saudara. Ya, ibunya kalau makan makanan itu diberikan, kalau minum diberikan, kalau senang diberikan. Ya, diberikan perlindungan. Bayi yang ada di dalam kandungan ibu diberi perlindungan. Demikian juga, saudara, kalau Anda berjaga-jaga sambil berdoa, itu artinya Anda di dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan itu Anda diberi kekuatan. Di dalam hadirat Tuhan itu Anda diberi perlindungan. Di dalam hadirat Tuhan itu Anda diberikan damai, sejahtera, sukacita. Mari, saudara, jangan kita tertipu dengan iblis. Malas berdoa, malas. Jangan, saudara. Mari kita sadari, kita harus berjuang, berusaha bertobat, berusaha berjuang dengan iman, berusaha berjuang kekudusan, berjuang senantiasa. Hati-hati hidup ini sambil berdoa, sambil mengucap syukur, sambil bersukacita. Itulah yang dikehendaki Kristus. Ya, baik. Kesimpulan, saudara. Satu, sadarlah iblis tidak senang kita masuk surga. Tadi sudah saya jelaskan masalah iblis ya. Tidak senang, saudara. Sing senang masuk surga itu Tuhan. Jadi kalau kamu tidak masuk surga, Tuhan itu sedih, bukan senang. Bukan senang, sedih. Oleh karena itu mari kita berbondong-bondong masuk surga, saudara. Mengubah jalan kita sesuai kehendak Tuhan. Dengan cara hidup takut akan Tuhan, hidup taat akan Tuhan, hidup percaya pada Tuhan, hidup kudus tanpa celah, hidup andalkan Tuhan. Inilah yang dikehendaki oleh Bapakmu di surga. Saudara, sudah 1 jam Pak Broto berbicara. Tentunya saya sangat berharap dan Anda mengerti, dan kalau tidak ngerti tanya, dan Anda jalankan di dalam hidup ini. Ya, sehingga tahun 2024 ini Anda memenangkan, Anda mendapatkan kebahagiaan, damai sejahtera, berkat dicukupi, kesehatan, dan semuanya menyenangkan hati Tuhan. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati Anda.
Amin. Terima kasih Pak Broto. Sungguh pengajaran hari ini banyak menguatkan kita ya Bapak Ibu. Bagaimana kita terus mau melawan dunia yang penuh dengan tipu muslihat iblis. Tentunya kita mau terus berjuang Bapak Ibu untuk melawan iblis yang terus mau menjatuhkan kita ke dalam dosa dan mengingini kita untuk masuk ke neraka bukan ke surga. Tapi itu hidup adalah pilihan. Bagaimana kita mau memilih surga ataukah mau memilih neraka. Nah, kalau kita mau ingin dapat hidup kekal, tentunya kita akan memilih Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan hidup kita dengan Dia wafat di kayu salib. Pengajaran hari begitu luar biasa, Pak Broto, banyak menguatkan kita semua. Baik, Bapak Ibu, kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh dibuka audionya atau boleh diketik di chat Bapak Ibu. Silakan Pak Broto bisa membantu nanti menjawab akan pertanyaan Bapak Ibu. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kami juga mau menginformasikan bahwa kita juga menerima untuk konsultasi juga. Nah, untuk konseling Bapak Ibu mungkin bisa mencatat dengan nomor di 081133166060. Bapak Ibu bagi mau link dengan Pak Broto harap mendaftar terlebih dahulu di nomor WhatsApp yang tadi sudah saya berikan untuk dijadwalkan. Kita bisa secara online dan juga secara offline. Nanti semua akan diatur dengan Bu Yeni. Mohon maaf jika malam hari ini Bu Yeni masih belum bisa bergabung dengan kita karena dia ada keperluan keluarga. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai pelajaran hari ini, bagaimana kita mau mengakhiri segala sesuatunya itu dengan baik dan berjalan dengan Tuhan Yesus Kristus. Baik, sambil menunggu pertanyaan, mungkin saya mau membagikan pengumuman Bapak Ibu. Mau ditayangkan untuk pengumumannya Tim Mulmed? Nah, baik Bapak Ibu, untuk pengajaran selanjutnya itu akan diadakan pada hari Rabu tanggal 7 Februari pukul 18.30. Kita selalu memulai on time Bapak Ibu. Jadi 18.30 kita akan memulai dengan pujian dan dilanjutkan dengan pengajaran. Jadi Bapak Ibu yang mau bergabung dengan pengajaran di tanggal 7 jangan terlambat Bapak Ibu karena kita pasti on time. Untuk pengumuman selanjutnya Nah, ini ada pengumuman untuk kursus evangelisasi pribadi dari Santo Yakobus. Kami membuka pendaftaran baru untuk misi evangelisasi, pemuritan, dan oikos yang akan dimulai nanti dengan seminar hidup dalam roh dan pengajaran setiap hari Jumat, Bapak Ibu. Kita akan dimulai dengan misa juga tanggal 8 Maret. Kursus evangelisasi pribadi ini kita juga mau belajar bagaimana kita mau menjadi murid Yesus, bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk terus berjalan bersama Dia. Selanjutnya, ini masih ada, ini ada pertanyaan. Saya ke pertanyaan terlebih dahulu. Ibu Lina bertanya, apa yang dimaksud mahkota kehidupan Pak Broto? Oke. Saudara, apa yang dimaksud mahkota kehidupan? Tentu pertama ada di dunia ini. Ya. Mahkota kehidupan merupakan satu penghormatan dari Tuhan. Ya, kalau Anda setia dan berjalan di jalan yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan, Anda sudah mendapatkan mahkota kehidupan.
Bukan berarti mahkota-mahkota yang seperti crown begitu, bukan. Itu istilah dari itunya apa namanya? Begitu rasa damai, sukacita, ketenangan, ketentraman, Anda mendapatkan itu. Baik itu di bumi maupun di surga. Ya, apa yang sudah dijanjikan Tuhan, tidak bisa kita bayangkan mahkota kehidupan yang diberikan Tuhan itu tidak bisa dibayangkan seperti diberikan manusia. Cuma ada mahkota, ada berlian. Ini jauh lebih. Ya, kalau Tuhan memberikan itu luar biasa, kita sendiri tidak bisa membayangkan. Banyak orang kaya punya berlian banyak, tapi tidak damai. Tidak sukacita. Maka itu Tuhan Yesus mengatakan, damai yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan damai yang diberikan oleh dunia. Jadi damai yang diberikan dunia itu mungkin senang, gembira. Nanti kalau ada nightclub gembira, lihat pergi keliling jalan-jalan damai. Itu tidak cukup. Damai yang diberikan Tuhan Yesus itu tidak sama. Jadi tidak bisa dibayangkan, saudara. Tapi Anda bisa merasakan dekatnya Tuhan kepada Anda. Anda bisa merasakan cintanya Tuhan di dalam hidup Anda. Anda bisa merasakan sukacita sekali. Anda bisa merasakan bahwa Anda itu sangat berguna, bermanfaat bagi orang lain. Ya, tidak bisa dibayangkan mahkota kehidupan ini. Tidak bisa dibayangkan seperti manusia yang ngasih mahkota crown yang ada berliannya. Bukan, tidak cukup. Itu sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa kita keluarkan dengan kata-kata. Ya, sederhana saja masalah damai. Ya, masalah damai. Tidak ada. Saya ini barusan ini melayani orang kaya-kaya. Ternyata tidak damai, gegeran, mau cerai, mau apa, umur sudah 70, umur 60. Anak-anaknya sudah kaya-kaya semua. Datang cuma nangis di sini. Nah, tapi setelah mendengarkan firman Tuhan dan dia mau jalankan, dia lapor kepada saya damai Pak Broto, sukacita. Nah, ini saudara gambaran mahkota kehidupan itu. Ya, mahkota kehidupan, damai sejahtera. Sejahtera itu berbicara tentang materi, damai bicara soal hati. Anda betul-betul Tuhan itu melengkapi. Ya, Anda tidak ada rasa khawatir, takut lagi. Ya begitu besar, begitu luas dalam tentang itu. Tidak bisa didefinisikan dengan kata-kata. Ya, ya sekian. Terima kasih Pak Broto. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Broto. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Lina. Berikutnya Pak Broto ada pertanyaan. Bagaimana cara kita sebagai pasangan yang mengetahui bahwa pasangan mengikuti suatu komunitas yang bukan dari Kristus tetapi mengakui semesta, body, mind, and soul, sehingga dirasakan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya bagi pasangan. Pasangan tidak bisa ditemui dan komunikasi tidak bisa karena ditutup oleh pasangan. Jadi tidak bisa memberikan nasihat atau menolong bahwa itu tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Jadi bagaimana bisa mengakhiri situasi seperti itu dengan baik, di mana kita sebagai pasangannya yang mengetahui hal itu masih dilakukan oleh suami, bahkan sampai bersedia untuk membayar setiap pertemuan dengan pengajar mind, body, and soul tersebut. Baik, saudara. Tentu kalau mau bagaimana caranya, ya tadi itu berjuang dan berusaha. Yohanes 17 ayat 17. Tolong dibaca.
Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi saudara, ini perintahnya Tuhan. Kuduskanlah. Kuduskanlah. Tadi kan adalah salah satu standar untuk surga itu adalah kudus. Ya. Jadi kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Jadi kebenaran itu pandangan Tuhan, perspektifnya Tuhan, bukan perspektifnya manusia. Walaupun dia punya pengetahuan, kelihatannya ini, itu, dan lain-lain, bukan. Saya bicara perspektifnya Tuhan. Jadi mereka itu, kita-kita ini, diperintahkan untuk menguduskan. Jadi kita harus kudus. Tadi dikatakan, tanpa kekudusan engkau tidak bisa melihat Tuhan. Jadi satu titik noda dosa tidak bisa mendekati surga. Jadi mutlak, kekudusan itu adalah standar mutlak. Tapi kalau namanya iblis itu tidak mutlak. Tidak apa-apa. Jadi coba bayangkan bedanya ya. Dan firman-Ku adalah kebenaran. Betul? Ya. Jadi saudara, kalau firman itu kebenaran, iya kita baca firman Tuhan. Itu ajarannya Kristus. Di luar itu bukan ajaran Kristus. Nah, kalau caranya bagaimana ya? Caranya mau enggak dia berubah. Ini pilihan, saudara. Pilihan. Kalau dia enggak mau berubah, tidak nyadari ini, bahwa firman Tuhan ini adalah kebenaran, firman Tuhan ini kebenaran. Kalau dia enggak mau nyadari ini, tidak mau menerima ini, ya enggak bisa, saudara. Ya enggak bisa, ya tunggu konsekuensinya. Karena kita tahu Tuhan itu adil. Tuhan itu tegas. Ya, Tuhan itu tegas. Coba Lukas 18 ayat 8. Coba perhatikan Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi saudara, kalau Tuhan Yesus datang untuk kedua kali, ya, dia tidak tanya macam-macam lain-lain. Apakah kamu tenang, damai, depositomu berapa, kesehatanmu berapa, sehat atau tidak, ya toh, bagaimana keluargamu? Tidak tanya itu, saudara. Yang ditanya itu masih ada iman enggak di bumi ini? Iman percaya kepada Tuhan atau tidak? Saudara, kita ini ciptaannya Tuhan. Kalau kita tidak percaya sing menciptakan kita, yaitu dosa, saudara. Apalagi kita ini sudah dibeli lunas. Jadi bagaimana pertanyaannya tadi? Bagaimana caranya? Caranya ya tentu kalau Anda sebagai suami istri mestinya pelan-pelan berkomunikasi, ya. Anda belajar roh firman Tuhan. Jadi kalau ditanya itu bisa menjelaskan. Ya. Hal yang demikian ini harus masuk pengertian yang dalam. Tidak bisa membalik tangan. Jadi kalau Anda suami istri bukan geger, tetapi coba berargumen, berkomunikasi. Dan ditunjuk firman Tuhan. Ini Tuhan yang ngomong. Tadi sudah katakan Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Ku adalah kebenaran. Jadi jelas firman Tuhan itu kebenaran. Jelas firman Tuhan itu kebenaran. Dan ini perintahnya untuk mereka mengerti tentang kebenaran. Siapa kebenaran itu? Siapa kebenaran itu?
Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dalam hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jelas, kebenaran itu Tuhan Yesus. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai ke Bapakku kalau tidak melalui aku. Jadi saudara, Anda mengerti, kalau di luar itu pengertian Tuhan Yesus, jelas itu bukan milik Tuhan Yesus. Ya, ini perintahnya. Ya, konsekuensinya ada tentunya. Ya, jadi Pak Broto menunjukkan semua yang dikehendaki Tuhan adalah fokus satu-satunya hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan. Ya, sekian, terima kasih. Sambil menunggu Bapak Ibu mungkin ada yang bertanyakan, kami mau menampilkan untuk pengumuman berikutnya. Nah, Bapak Ibu tadi untuk yang CAP Santo Yakobus itu kita membuka pendaftaran yang untuk umum. Nah, kita juga ada CAP Yakobus OMK. Jadi untuk anak-anak muda yang masih kelas SMA dan juga mahasiswa, kita membuka untuk angkatan pertama. Jadi kita juga pengen mengajar anak-anak kita bagaimana belajar menjadi murid Yesus, bagaimana boleh belajar firman lebih lagi. Ajarannya juga sama setiap hari Jumat. Untuk kontak boleh kontak ke saya sebagai pengurus pendaftaran di nomor 081 3310 5757. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak SMA dan kuliah atau baru lulus kuliah, boleh didaftarkan untuk pendaftaran OMK CAP ini. Untuk pengumuman selanjutnya, nah, hari Sabtu ini Bapak Ibu jika ingin belajar kita bersekutu bersama dalam komunitas, kita juga ada persekutuan doa dengan Kakak Santa Teresa Avila. Kita dengan tema sukacita sepanjang masa dengan pembicaranya yaitu Beni Suito yang akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 di Balai Paroki Gereja Yakobus. Untuk pengumuman selanjutnya, nah, besok hari Kamis PDPKK Immanuel juga ada nih pengajaran juga, ada persekutuan doa juga Bapak Ibu dengan tema jika aku lemah maka aku kuat yang akan dibawakan oleh Romo Roni. Nah, untuk hari Kamis diadakan pukul 7 malam. Tempatnya juga di Balai Paroki Gereja Santo Yakobus. Untuk pengumuman selanjutnya masih ada tim? Oh, oke. Pengumumannya tadi Bapak Ibu mungkin bisa difoto jika Bapak Ibu mau untuk persekutuan doa kita dari Kamis dan juga Sabtu. Dan Kasuda setiap hari Rabu tapi minggu kedua dan keempat. Baik, Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan? Sepertinya sudah tidak ada. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dari awal hingga malam hari ini sampai akhir penghujung acara. Kami sungguh berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Kami juga ada rekaman berupa YouTube yang bisa bantu disiarkan bagi teman-teman Bapak Ibu yang membutuhkan. Boleh dibagikan, diambil dari rekaman-rekaman YouTube. Kami selalu merekam dan diupload di YouTube kita yaitu YouTube Rumah Kasuda. Kami akan menutup seluruh rangkaian pengajaran Kasuda pada malam hari ini dengan lagu penutup yang akan dibawakan oleh Ibu Feni dan akan ditutup doa dengan Pak Broto. Silahkan, Sis Feni. Bapak Ibu, mari kita mau menutup pengajaran malam ini. Kita nyanyikan satu lagu. Kita percaya bahwa lewat lembah kelam sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, akan selalu menemani kita. Dan setiap hari seharusnya kita merasa tenang dalam Tuhan.
Mari Bapak Ibu kita angkat pujian malam hari ini. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan, kami tenang, Kau Allah yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur atas semua kebaikan-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa.
Ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih Tuhan atas semuanya yang hari ini pelajaran Engkau beserta kami, semua puji-pujian hanya untuk Engkau Tuhan. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau kirimkan Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami semua di dalam perjalanan hidup ini, agar supaya senantiasa diterangi oleh Roh Kudus berjalan sesuai kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami inginkan pada akhirnya kami semua bisa menjadi baik dan berkenan di hati-Mu. Sehingga di dalam perjalanan hidup kami ini, ampunilah kalau kami yang mengalami salah, jatuh dalam dosa Tuhan. Kami mau bangkit, kami mau menuju ke surga, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, bimbinglah kami kami lemah. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami di dalam perjalanan ini. Ya Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini hadir di tempat ini, di dalam Zoom ini. Engkau tahu kesulitan mereka Tuhan, Engkau tahu kelemahan mereka Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan, pulihkan mereka Tuhan, sadarkan mereka Tuhan, dan berikan dia kekuatan perlindungan agar supaya benar-benar mereka serius, mereka sadar bahwa mau mengakhiri hidup ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh yang berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, kami mohon doa-Mu untuk anak-anak-Mu. Terimalah salam kami Bunda, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, Tuhan memberkati.